Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian yang sedang menyimak video ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan menonton video saya. Karena pembelajaran masih dalam suasana pandemi ya, jadi mau tidak mau kita harus tetap menjaga diri dan menaati aturan dari pemerintah untuk belum melaksanakan pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Maka pada kesempatan kali ini saya senang sekali bisa bertemu dengan para mahasiswa sekalian meskipun dalam kondisi yang tatap muka secara virtual, namun semoga tidak mengurangi hikmat kita dalam sama-sama belajar. Dan pertama, ini saya kenalkan dulu nama mata kuliah kita, yaitu pengembangan bahan ajar sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, kebetulan untuk rekan-rekan mahasiswa kelas A6 dan A719, pengampunya adalah saya. Mata kuliah ini sebenarnya adalah mata kuliah tim teaching. Saya, Bu Hilda, Bu Henry, kemudian Pak Wawan. Kemarin kami sudah berembuk untuk menyamakan persepsi tentang pengembangan bahan ajar sekolah dasar ini. Dan kebetulan yang diamanai untuk mengampu kelas A6 dan A719 adalah saya. Perkenalkan dulu, nama saya Taufik Muhtarom, MPD. Dan selamat datang di mata kuliah saya, pengembangan bahan ajar SD. Semoga selalu semangat dan enjoy your learning process. Kemudian saya kenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Taufik Muhtarom. Saya tinggal di Berbah, Sleman, Yogyakarta. Kemudian pengalaman kerja saya pernah menjadi guru SD juga di SD Muhammadiyah Nayokerten 2010 sampai 2013. Lalu kemudian menjadi dosen PGSD FKIP mulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian riwayat pendidikan saya dulu pernah SD Muhammadiyah Noyokerten 6 tahun di Berbah, kemudian SMP Negeri 2 Berbah, ada yang satu server, satu alumni maksudnya. Kemudian lanjut di tahun 2003 sampai 2006 saya sekolah di SMA Negeri 5 Yogyakarta di Kota Gede sana. Ada yang pernah ke sana atau kita satu alumni? Ya. Kemudian setelah lulus SMA lanjut di S1 PGSD VIP UNY 4 tahun di sana. Kemudian lanjut lagi ini sambil ngajar di SD ya. Saya ambil S2 Pendidikan Dasar PPS UNY, program Pascasarjana UNY sampai 2013. Kemudian di tahun 2018 kemarin saya melanjutkan studi S3 di National Donghua University Taiwan mulai 2018 sampai sekarang. Jadi status kita sama ya, saat ini sama-sama menjadi mahasiswa. Saya pun sampai sekarang belum lulus ya. Sudah 3 tahun dan sekarang insya Allah tinggal menyelesaikan disertasi saja. Ini foto saya ketika mengunjungi monumen Chiang Kai-shek di Taiwan. Taiwan itu salah satu negara pecahnya Cina ya. Tapi Taiwan ini lebih demokratis daripada China. Karena China itu kan masih menggunakan sistem kenegaraan yang komunis ya, komunis dan sangat semuanya diatur oleh pemerintah. Namun Taiwan ini lebih kepada
demokratisnya. Sampai saat ini pun mereka masih berjuang untuk bisa merdeka dan diakui oleh negara-negara lain. Itu sekilas perkenalan dari saya. Kalau nanti ada yang ingin minta kontak untuk konsultasi atau hal-hal lain, saya share aja di kolom komentar ya, di Google Meet atau di grup Facebook. Karena ini akan saya upload di YouTube, jadi untuk identitas sebisa mungkin jangan sampai bocor ke banyak orang gitu. Kemudian setelah perkenalan diri, saya akan mengenalkan mata kuliah kita, yaitu PBASD, Pengembangan Bahan Ajar Sekolah Dasar. Apa sih PBASD itu? Mata kuliah pengembangan bahan ajar SD bertujuan agar mahasiswa mampu menguasai dan mengembangkan bahan ajar. Nah, kalian kan besok ketika sudah lulus itu kan harapannya menjadi guru SD ya. Itu salah satu kemampuan yang dituntut oleh guru SD kepada kalian itu adalah membuat bahan ajar. Nah, di mata kuliah ini kita akan belajar bagaimana kalian cara pengembangan bahan ajar khususnya pada 5 bidang studi IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika maupun yang saat ini dipakai oleh pemerintah yaitu tematik SD. Kemudian mata kuliah ini juga fokus pada materi yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar baik cetak maupun non cetak. Apa saja cetak dan non cetak nanti kita pelajari. Ya, ini contohnya yang cetak ya. Yang tidak cetak ya bisa PPT, kemudian e-learning, video pembelajaran, video tutorial seperti itu. Atau kalian yang senang yang lagi in sekarang ya TikTok, yang penting ada konten-konten pembelajarannya kayak gitu bisa lah. Karena mengajar siswa itu harus disesuaikan dengan zamannya ya. Kalau sekarang zamannya TikTok ya monggo silakan. Yang penting ada konten pembelajarannya kayak gitu. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari atau konten knowledge kita? Yang pertama nanti kita belajar hakikat dan peran bahan ajar. Lalu yang kedua itu kita belajar jenis-jenis bahan ajar. Dan yang ketiga nanti belajar tentang pengembangan bahan ajar cetak. Dan terakhir pengembangan bahan ajar non cetak. Nah, bagaimana rencana pembelajaran? Kita insya Allah akan bertemu selama 16 kali pertemuan ya. Mulai dari 13 September ini sampai sekitar pertengahan Desember. Itu apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, 3 kali pertemuan pertama ini nanti ya hari ini adalah orientasi dan kontrak belajar 1 kali. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar konsep dan hakikat bahan ajar. Lalu yang ketiga nanti kita belajar jenis-jenis bahan ajar. Kemudian 6 kali pertemuan yang kedua kita akan lebih banyak ke prakteknya ya. Jadi ada 3 kali pertemuan nanti kalian dalam proses pembuatan dan presentasi bahan ajar buku. Lalu kemudian 3 kali pertemuan selanjutnya yaitu pembuatan dan presentasi bahan ajar LKS atau lembar kerja siswa. Atau kalau sekarang lebih ngetrennya LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian 6 kali pertemuan yang ketiga kita akan belajar tentang PPT interaktif. Lalu kemudian 2 kali pertemuan selanjutnya yaitu pembuatan dan presentasi PPT interaktif.
lalu 1 kali teori video pembelajaran, dan yang kedua pembuatan dan presentasi video pembelajaran. Nah, ini kalau di total sudah 6 tambah 6 12 tambah 3 itu 15 ya. 15. Kemudian pertemuan yang terakhir nanti adalah UAS. Karena mata kuliah ini lebih banyak ke sifatnya perancangan dan pembuatan ya, atau aplikatif, maka UAS saya sepakat dengan tim teaching Bu Hilda, Pak Hermawan, Bu Henry untuk tidak memberikan ujian teoritis, tetapi memberikan proyek-proyek yang kalian kumpulkan selama mengikuti program ini. Nah, nanti semuanya dikumpulkan dan itu menjadi nilai UAS, begitu ya. Lalu ini adalah rencana pembelajaran semester. Yang pertama nanti hari ini kontrak kuliah dan orientasi materi. Kemudian nanti yang kedua ini tentang teori, pengertian, kedudukan, hakikat, prinsip. Lalu pertemuan ketiga tentang peran bahan ajar, faktor pengembangan bahan ajar. Lalu yang keempat nanti tentang bahan ajar cetak, bahan ajar non cetak. Dan pertemuan yang kelima 6 nanti kalian praktek mengembangkan buku teks, begitu ya. Kemudian pertemuan yang ketujuh nanti deskripsi LKS. Apa itu LKS? Apa pentingnya LKS? Fungsinya, unsur-unsurnya, macam-macamnya, langkah pengembangannya. Teoritis ya ini. Lalu setelah teori diberikan, nanti kalian akan mengembangkan LKS. Nah, ini silakan dikembangkan di pertemuan 8 dan 9. Terus nanti ada konsultasi presentasi seperti itu. Teman-teman yang lain ketika temannya presentasi boleh memberi masukan. Kemudian pertemuan yang ke-10 ini kita belajar tentang PowerPoint, karena ya pembelajaran jauh karena pandemi ini kalian juga dituntut untuk selain membuat bahan ajar cetak juga bisa membuat bahan ajar non cetak seperti PPT interaktif, e-learning, video pembelajaran seperti itu ya. Setelah dapat teorinya, kemudian nanti kalian akan aplikatif membuat PowerPoint interaktif di pertemuan 11 dan 12. Lalu kemudian di pertemuan 13 ini tentang video pembelajaran yang saya bilang tadi, mungkin video tutorial, mungkin video TikTok berisi konten-konten pembelajaran, monggo dipersilakan. Kemudian di pertemuan ke-14-15 kalian mengembangkan video pembelajaran. Dan yang ke-16 ini pengumpulan bahan ajar tadi yang sudah kalian kerjakan sebagai proyek. Lalu kemudian ini kita perlu kesepakatan ya, karena pembelajaran kita itu masih dalam kondisi pandemi, harus daring, tidak ketemu. Jadi ya banyak hal yang sebenarnya terlewat ketika kita tidak bertemu secara langsung. Saya tidak bisa melihat kalian ekspresinya, saya tidak bisa melihat keseriusan secara langsung dalam belajar. Maka kita perlu kontrak belajar. Ini ya, karena situasi pandemi belum berakhir juga, sehingga perkuliahan masih menggunakan sistem daring. Maka perlu disepakati beberapa kontrak kuliah sebagai berikut. 1. Perkuliahan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan macam-macam platform yang ada yang sudah disediakan seperti e-learning, Google Classroom, Zoom, Facebook, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Nanti tergantung kesepakatan kita ya.
mau pakai platform yang mana yang lebih mudah. Yang intinya semuanya dapat lah dan lebih memudahkan. Yang kedua, perlu dilakukan virtual meeting melalui aplikasi Zoom minimal setiap bulan sekali. Ini minimal ya, jadi tergantung kesepakatan. Kalau kalian ingin bertemu dengan saya secara virtual meeting setiap minggu sekali pun, insya Allah saya siap karena kemarin sudah langsung pasang IndiHome ya di rumah. Insya Allah unlimited. Tapi saya juga mengerti dengan kondisi mahasiswa karena saya sendiri pun juga masih mahasiswa ya. Ya harus bayar semesteran, harus bayar kos, harus bayar untuk makan. Maka kalau harus dibebani dengan membeli kuota yang nanti habis ketika dilakukan Zoom meeting, itu ya monggo. Tapi minimal 1 bulan sekali kita harus ketemu, atau 4 kali dalam 1 semester minimal ya. Mau dibuat 8 kali atau sebulan 2 kali pun saya bersedia. Monggo, nanti tergantung dari kesepakatan kelas. Kemudian mahasiswa agar mempersiapkan dengan baik ketika kita bertemu virtual, baik dari segi kuota, sinyal, atau peralatan. Ya paling tidak setengah jam atau 1 jam lah kita ketemu di virtual Zoom itu, supaya kita tetap bisa saling menyapa. Oh ini Mbak Astuti, oh ini Mbak Astrofi, oh ini Mas Ganteng, oh ini Mas siapa, Bobby, oh ini Mas Joko. Begitu, paling tidak saya bisa menyapa kalian meskipun tidak secara langsung, tapi bisa langsung tatap muka melalui layar begitu. Kemudian saat dilakukan virtual meeting, dosen dan mahasiswa diwajibkan untuk open kamera. Ya tidak selalu harus open kamera ya, tapi saat-saat awal itu saya mohon untuk sama-sama dibuka kameranya, supaya saya bisa memantau juga. Oh ini mahasiswa sedang belajar beneran, oh ini sambil tiduran, oh ini sambil mancing kan. Jadi kalau seperti itu tidak khidmat kita dalam belajar kalau disambi-sambi. Saat dosen menjelaskan atau memberi arahan, mahasiswa diharap mematikan tombol mic terlebih dahulu. Jadi tombol mic di Zoom-nya supaya dinonaktifkan ketika saya sedang bicara, supaya tidak muncul suara-suara yang aneh ya. Beberapa kali ikut Zoom meeting itu di ruangan yang lain tentunya, ada suara some, ada suara ibunya marah-marah, ada suara anak kecil yang merengek-rengek, yang tentu itu mengganggu konsentrasi pembicara. Maka sebisa mungkin ketika dosen sedang menjelaskan atau memberi arahan, silakan mic-nya dimatikan dulu. Nanti ketika kalian ingin bicara, nah ini, atau berpendapat, silahkan pencet tombol raise hand atau klik yang tanda gini tuh, raise hand. Nah, ketika ada tombol raise hand, pasti saya akan kemudian, oh siapa ini yang raise hand, saya kemudian akan mempersilahkan kalian untuk segera berpendapat atau bicara. Karena supaya lalu lintas traffic soundnya itu enggak kacau. Begitu. Kemudian yang keempat, perkuliahan bisa dilakukan dengan Google Classroom atau grup Facebook. Mana yang lebih familiar atau lebih mudah bagi kalian, Google Classroom atau grup Facebook? Monggo dipersilakan, nanti kesepakatan kita. Dan mahasiswa bisa aktif berdiskusi melalui kolom komentar, atau bisa juga kalau kalian Pak pakai WhatsApp aja, ya monggo boleh. Yang penting nomor saya ikut dimasukkan dalam grup ya, sehingga saya bisa memantau diskusi dan memberi arahan. Misalkan ada
topik diskusi yang keluar dari jalur, atau saya harus mengingatkan seperti itu. Ya biar apa? Biar hemat kuota lah. Kita tahu sama tahu ya. Mahasiswa, sama-sama mahasiswa ya kan. Kemudian yang kelima, jadwal perkuliahan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh prodi. Nah, misalkan untuk uh, 6 ya, 6.19 itu dari jam 8.40 sampai 11.10 ya, kita berusaha taati jadwal perkuliahan itu. Saya pun berusaha mentaati itu. Waktunya kuliah ya kuliah gitu. Kalaupun nanti nggak bisa, ya harus ada izin atau keterangan yang jelas gitu. Jangan mengganti-ganti jadwal kuliah seenaknya seperti itu ya. Oke, kemudian mahasiswa yang terakhir ini ya. Mahasiswa dapat menghubungi dosen untuk konsultasi melalui chat WA Me, ini nomor saya ya. Dengan format chat yang ditentukan oleh prodi. Misalkan awali dengan salam, Assalamualaikum Bapak, selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Novi, saya mahasiswa PBASD kelas A619. Mohon maaf, dengan WA ini saya memohon izin untuk konsultasi misalkan, atau bertanya sesuatu. Kemudian akhiri dengan penutup. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gitu. Ya, itu standar ngirim chat kepada dosen atau kepada guru begitu ya, supaya karena mahasiswa yang diampu oleh dosen itu kan nggak cuma satu dua ya, tapi ratusan bahkan. Jadi nggak bisa ngapalin satu persatu kelasnya, namanya, seperti itu. Lalu ini kontrak belajar tentang penilaian. Uh, kita perlu sepakati juga untuk partisipasi keaktifan diskusi di chat atau secara langsung meeting tadi 10%. Keaktifan juga 10%, kehadiran 10%, kemudian tugas buku teks 20%, tugas LKS 20%, tugas PowerPoint 20%, sampai tugas video pembelajaran juga 20%. Nah, ini nanti di total semuanya 1, 2, 3, 4, 100% kan. Nanti itu yang akan menentukan kalian dapat A, B, C, atau D gitu ya. Ya semoga semuanya dapat A, tapi semuanya tergantung dari usaha dan doa kalian masing-masing ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau disepakati nanti ini akan ditandatangani. Jika tidak sepakat, silakan ada masukan apa, silakan ditulis di kolom komentar di Google Classroom atau di grup Facebook ya, kalau nanti dibuatkan grup Facebook. Jangan lupa sebutkan nama dan NPM-nya. Nah, keaktifan kalian dalam komentar itu juga menjadi pertimbangan penilaian. Jangan lupa menyebutkan nama dan NPM. Plus juga harus sopan begitu ya kalau memberi masukan. Misalkan ada temanmu yang baru presentasi, ya kamu jangan langsung ini tidak baik, ini jelek, ini ya nggak, jangan seperti itu. Harus dikomunikasikan melalui kolom komentar yang baik lah. Kita sama-sama sudah dewasa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selamat menikmati perkuliahan dengan saya selama 1 semester ke depan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, selalu bersemangat, dan selalu berbahagia begitu ya. Have a good study guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.